Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan ke zona penyangga di dataran tinggi Golan. Kunjungan ini dilakukan di sisi Suriah yang berdekatan langsung dengan perbatasan Israel, wilayah yang dikenal sebagai salah satu titik paling sensitif di kawasan. Netanyahu didampingi oleh Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Duta Besar untuk Amerika Serikat, serta sejumlah pejabat keamanan senior lainnya. Kehadiran para pejabat tingkat tinggi ini dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah sedang memantau perkembangan di perbatasan dengan lebih serius. Menurutnya, pernyataan resmi kantor Perdana Menteri, rombongan ini melakukan pemeriksaan lapangan di beberapa titik pantau dan menggelar diskusi mendalam mengenai kondisi keamanan di sektor tersebut. Tinjauan ini meliputi pengawasan aktivitas militer di seberang perbatasan, serta perkembangan terbaru di wilayah utara. Kawasan ini selama bertahun-tahun menjadi arena ketegangan, sehingga setiap pergerakan di area ini kerap dianggap krusial dalam strategi pertahanan Israel. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu menekankan bahwa kemampuan pertahanan dan serangan balik Israel menjadi kunci untuk menjaga keamanan wilayah utara. Ia menegaskan bahwa pemerintah sangat mengutamakan keselamatan warga Druze yang tinggal di sekitar perbatasan. Komunitas Druze dipandang sebagai sekutu yang telah lama bekerja sama dengan Israel, sehingga perlindungan terhadap mereka kembali diangkat sebagai prioritas dalam situasi keamanan terkini. Netanyahu juga menegaskan perlindungan negara Israel secara menyeluruh, khususnya di utara, menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menanggapi ketegangan regional. אנחנו מייחסים חשיבות עצומה ליכולת שלנו, גם ההגנתית וגם ההתקפית כאן, שמירה על בעלי בריתנו הדרוזים, ובעיקר שמירה על מדינת ישראל ועל גבולה הצפוני אל מול גולן. זו משימה שיכולה להתפתח כל רגע, אבל אנחנו סומכים עליכם. Kunjungan Netanyahu terjadi di tengah memanasnya situasi di perbatasan, menyusul sejumlah serangan udara Israel terhadap wilayah Lebanon Selatan. Militer Israel menyebut serangan itu menyasar fasilitas yang digambarkan sebagai infrastruktur militer. Gelombang serangan ini menambah tegangnya suasana di sepanjang perbatasan utara, terutama karena intensitas serangan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Serangan udara pada Selasa malam menyebabkan belasan korban di kamp pengungsian Ain el-Hilweh dan disebut sebagai serangan pihak Israel paling mematikan sejak gencatan senjata setahun lalu. Peristiwa ini memicu kekhawatiran tambahan di sejumlah wilayah pengungsian lain di Lebanon Selatan. Tak lama setelah itu, militer Israel mengeluarkan peringatan resmi bahwa akan ada serangan lanjutan di sejumlah desa dan meminta warga sipil menjauh dari area tersebut. Hampir 1 jam setelah peringatan diterbitkan, serangan baru terjadi di desa Sehor dan Dir Kiva. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait korban atau kondisi di lapangan setelah serangan terkait. Sementara itu, serangan udara terpisah di desa Tiri pada Rabu pagi menyebabkan 1 orang meninggal dan melukai belasan orang lainnya. Korban luka termasuk sejumlah mahasiswa yang berada di dalam bus sekolah yang kebetulan melintas di area tersebut. Bus itu dikabarkan sedang dalam perjalanan rutin dan tidak terkait dengan objek yang dijadikan sasaran serangan. Militer Israel menyampaikan bahwa serangan di desa Tiri dilakukan menggunakan pesawat tak berawak dan ditujukan untuk menangani aktivitas kelompok bersenjata. Pernyataan resmi menyebut serangan itu menargetkan salah satu anggota kelompok tersebut. Insiden ini menambah kompleksitas situasi di sepanjang perbatasan, membuat kedua pihak terus bersiaga menghadapi perkembangan baru.